الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله يعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور يوم حل الله تعالى لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وإذا سعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معالم الدين واختم لنا بك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau kariha al-musyrikun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ahalla al-maghfirati wat-taqwa ahata bi kulli syai'in 'ilma wa ahsa kulla syai'in 'adada lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa atubu ilayhi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh akhshan nasi li rabbih wa tuqa dalla 'ala sabilil huda wa haddara min tariqir rada. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. I'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa huwa yawmu tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'dilin wa tamjidin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada pagi hari ini seluruh kaum muslimin di penjuru dunia termasuk di tempat ini semua mengagungkan asma Allah dengan memandangkan kalimat takbir, tahlil, tasbih dan tahmid mulai dari malam semalam suntuk
Mereka sama-sama senang dan bahagia, tapi sekaligus bersedih. Senang karena sudah berhasil menundukkan hawa nafsu selama 1 bulan penuh, tapi juga sedih karena ditinggal oleh kekasih tercinta, yaitu bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya Allah lah Tuhan yang maha besar. Di dunia ini semuanya kecil. Rumah kita juga kecil, mobil kita kecil, dompet kita juga kecil. Seluruh apa yang kita miliki semuanya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita kerjakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan Allah kita tinggal. Kita harus siap dan sanggup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruh dosa-dosa kita, kekhilafan kita maupun kesalahan-kesalahan kita, baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seluruh dosa yang kita kerjakan, mungkin barangkali kita sengaja atau tidak, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, andai tolak kita, semuanya kalau tanpa kita mintakan ampun kepada Allah, maka Allah tidak sudi mengampuni kita. Oleh karena itu kita harus bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah secara totalitas, biar Allah semakin dekat dengan kita sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis qudsi Allah berfirman, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim yaqulu Allah ta'ala, ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu 'ibadiy alladziina shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum." Ila akhir hadis. Apabila orang-orang itu telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan, lalu keluar menuju sholat Id seperti sekarang ini, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal itu tentu mengharap pahala. Sekarang hamba-hambaku telah berpuasa sebulan penuh, sudah usai dan keluar rumah menuju masjid yang mulia ini, maka saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, saksikan olehmu, aku benar-benar telah mengampuni mereka." Kemudian suatu panggilan memanggil, "Hai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah masing-masing. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebajikan-kebajikan." Lalu Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan juga berbuka untukku, maka bangkitlah kalian dalam keadaan telah mendapat ampunan dariku." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu di antara tanda-tanda puasa kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling kita tahu adalah usai puasa Ramadan ini, perbuatan kita semakin membaik. Di bulan Syawal ini perbuatan baik kita meningkat dan terus meningkat. Kita sudah bertemu dengan Syawal, kita mulai dengan puasa sunnah Syawal. Insya Allah perbuatan kita yang semakin meningkat dan terus meningkat sesuai dengan nama Syawal. Syawal itu adalah bulan peningkatan amal. Kalau kita telah meningkatkan amal-amal kita sehari semalam, maka itu pertanda puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila di bulan Syawal dan seterusnya dalam menyongsong 11 bulan yang akan datang ini, perilaku kita semakin jelek, perilaku kita sudah tidak terkontrol, tidak sama dengan kemarin saat di bulan Ramadan, bahkan lebih jelek, lebih buruk, maka pertanda puasa kita yang kemarin itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min syarri dzalik.
Mudah-mudahan seluruh puasa kita, ibadah kita, amal soleh kita semuanya kemarin dan seterusnya dan sejak dulu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam keseharian kita, karena kita tidak tahu kematian kita, wafatnya kita meninggalkan dunia adalah karena diantaranya faktor kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita sehari-harinya itu kebiasaan baik, bisa jadi insya Allah kita juga nanti akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Tetapi kalau kita kebiasaan sehari-hari itu jelek, maka bisa jadi pada saat Allah memanggil kita, malaikat Israel kemudian datang kepada diri kita dalam keadaan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa ma'qul, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un." Sebisa mungkin dalam keadaan sehari-hari ini, hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin, karena itu pertanda bahwa kita ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini sama seperti hari kemarin, berarti kita ini tertipu, berarti kita ini merugi, karena kebaikan kita masih sama dengan kemarin. Tetapi kalau hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka kita pertanda akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah murka kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai terdakwa, malaikat sebagai penuntut umum, Allah sebagai hakim yang sangat adil. Karena kita sebagai terdakwa, maka ada 3 kesalahan yang perlu untuk kita pertanggungjawabkan. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan yang terkait dengan tauhid. Ini penting, karena siapa tahu kita menyembah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, ternyata fokusnya tidak fokus, kita masih ingat yang lain. Bisa jadi kita ini masuk kategori syirik kepada Allah. Alhamdulillah. Kita harus fokus tauhid, kita harus kita benahi bahwa yang kita sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sholat, kita juga harus fokus, tidak boleh ingat yang lain, dan kita tidak boleh untuk disertai dengan hal-hal yang berbau syirik. Mudah-mudahan sholat kita yang mungkin sehari semalam setiap hari kita lakukan semuanya, walaupun mungkin kadang-kadang kita ini ada olehnya, tapi semuanya kebaikan-kebaikan yang dianggap baik, yang kita anggap baik itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang kedua, kesalahan yang terkait dengan non-tauhid. Mungkin kita ini punya kesalahan-kesalahan yang kurang kita sengaja, itu bisa kita gempur dengan istighfar. Misalnya kita ngomongnya kurang baik, ngomong kotor, sepanjang kita ini masih ingat kepada Allah, kemudian tidak sampai 5 menit kita ini tergerak, kita taubati, kita istighfari, insya Allah kesalahan-kesalahan ringan, dosa-dosa kecil yang kita mungkin tidak sengaja melakukannya itu, sepanjang itu langsung spontan kita ingat, maka insya Allah tidak jadi ditulis oleh malaikat atid, yaitu malaikat pencatat amal. Karena malaikat atid itu sebelum menulis amal jelek kita, itu mesti izin dulu pada malaikat rokib. Wahai rokib, hamba Allah yang ini sudah berbuat jelek, sudah perbuatannya cukup jelek, omongannya kotor dan sebagainya. Saya tunggu, kalau di atasnya 5 menit tidak mau beristighfar, tidak mau mengembalikan kepada Allah, maka akan saya catat. Kita tunggu aja, wahai malaikat.
kemudian ditunggu spontan hamba ini kemudian membaca istighfar, maka insya Allah tidak jadi dicatat oleh malaikat. Itu adalah rahasia dua malaikat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan yang terakhir, kesalahan yang nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah kesalahan kita terhadap sesama kita, kepada umat manusia. Ini yang paling penting. Karena Allah itu tidak sudi mengampuni kesalahan kita sebagai hambanya tanpa terlebih dahulu kita ingin meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Oleh karena itu, selesai sholat ini kemudian kita ada halal berhalal, ini insya Allah salaman kita, jabatan tangan kita akan menggugurkan dan akan merontokkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita lewat tangan. Siapa tahu dengan jabatan tangan kita, dengan teman-teman kita, dengan adik orang, dengan para jamaah, di situ Allah sedang menggugurkan dan merontokkan dosa-dosa lewat tangan kita ke bawah. Ini penting. Karena kita tidak tahu sebelah mana amal kita yang baik diterima oleh Allah, kemudian dosa kita sebelah mana kita tidak tahu. Tanpa kita ini meminta maaf kepada sekeliling kita, Allah tidak sudi memaafkan kita apabila kita ini masih punya kesalahan kepada sesama, kepada keluarga. Kita dahulukan. Jangan sampai kita ini tidak waruh atau tidak tegur sapa melebihi 3 hari. Allah tidak menganggap umat kita, umat Muhammad SAW, kalau kita ini tidak saling tegur sapa hingga 3 hari. Oleh karena itu, sebisa mungkin hati kita yang mungkin masih mengganjal, hati kita yang mungkin masih menaruh rasa dendam, sebisa mungkin kita ikhlaskan. Kita harus menjadi seorang pemaaf. Insya Allah dengan cara kita menjadi pemaaf, sebelum orang lain meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan. Itulah sebagai orang yang pemaaf. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan sudi mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seperti halnya pernah dicontohkan pada sahabat dulu. Pada saat itu Rasulullah menjelang beliau wafat, beliau kemudian memberikan nasihat di Masjidil Haram. Mereka kemudian para jamaah full satu masjid. Rasulullah kemudian berada di atas mimbar dan kemudian menyatakan, wahai sahabat-sahabatku, apakah ada di antara kita semuanya yang aku berbuat salah kepadamu, yang aku pernah menyakiti kepadamu? Hari ini akan aku bayar lunas. Jangan sampai nanti ketika saya wafat, saya membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini harus saya tuntaskan, karena ini adalah urusan saya dengan kita semuanya umat manusia. Kemudian ada salah satu sahabat yang bernama Ukasha, saya ya Rasul, saya yang dulu pernah engkau sakiti pada saat perang, engkau telah memecut, engkau telah mengenai punggung saya. Oke Ukasha. Kemudian Rasulullah memerintahkan salah satu sahabat untuk pulang ke rumah mengambil pecut. Wahai sahabat, silakan kau ambil pecut ke rumah, bawa ke sini, akan saya bayar lunas Ukasha biar memecut punggung saya. Bagaimana perasaan sahabat yang lain? Sahabat Umar bin Khattab yang luar biasa gagah beraninya ketika melihat Ukasha yang begitu lantangnya mau minta ditebus, minta dibayar lunas hutangnya oleh Rasulullah. Kemudian Umar tidak terima. Wahai Ukasha, kamu ini gak punya sopan. Kalau engkau ingin agar engkau memecut Rasulullah, saya orang yang pertama kali, silakan kau memecut saya, jangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendiamkan kepada Umar, wahai Umar, ini urusan saya, dosa saya terhadap Ukasha bukan engkau. Jadi ini adalah urusan pribadi, tolong jangan ikut campur. Kemudian Umar terduduk diam. Kemudian salah satu sahabat lagi juga menyatakan, Abu Bakar, wahai Ukasha, engkau kebangetan, engkau tidak pernah tahu sopan santun. Ini Rasulullah. Tolong kalau kau masih punya rasa sakit, silakan kau bayar. Dan hari ini saya akan yang bayar sakit yang pernah kau derita. Kemudian Abu Bakar juga didiamkan oleh, wahai Abu Bakar,
ini adalah urusan saya pribadi dengan Ukasa, tolong kau jangan ikut campur. Kemudian karena ini adalah urusan personal, urusan pribadi, maka dua sahabat dan lainnya tidak mau kemudian mengganggu Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW setelah kejutnya mau dihadirkan, mau datang, wahai sahabat silakan kejutnya bawa ke depan. Kemudian Ukasha, ini wahai Ukasha, silakan kau kecut punggung saya yang belum pernah engkau pada saat perang itu pernah mengenai tubuhmu, mengenai punggungmu. Tolong engkau kecut saya biar bukan saya lunas kepadamu, saya biar tidak punya dosa-dosa terhadap manusia. Karena dosa kepada manusia itu sulit diampuni dan Allah tidak sudi mengampuni sepanjang mereka itu tidak mau memaafkan. Oleh karena itu kita momen hidup ini saling memaafkan, kita harus saling mengikhlaskan. Jangan sampai kita ini ada dendam di antara kita. Jangan sampai kita ini tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Ini perlu untuk kita servis diri kita masing-masing. Kemudian bagaimana sikap kasar Rasulullah? Wahai Rasulullah, pada saat itu engkau mengecut saya dalam keadaan tidak pakai baju ya Rasul. Tolong baju engkau lepaskan biar saya ini mengenai punggung pas sama seperti saya tidak pakai baju pada saat itu. Kemudian alangkah kagetnya sahabat-sahabat yang luar biasa tadi seperti Abu Bakar, Umar yang temperamennya adalah luar biasa tingginya. Mungkin pada saat mudanya itu mudah marah. Kemudian memarahi kepada Ukasa, kamu tidak punya sopan. Masa Rasulullah kau suruh melepas bajunya di sini? Kau bikin malu kepada para jamaah. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ini urusan saya. Tolong jangan ganggu saya dengan Ukasa. Kalau memang Ukasa pada saat itu tidak pakai baju, hari ini akan saya buka baju saya. Luar biasa. Ini adalah beban bagi kita apabila kita ini tidak saling memaafkan. Kemudian bagaimana Rasulullah kemudian membuka sedikit dan kemudian kelihatan perutnya yang luar biasa putihnya, langsung dicium oleh sahabat Ukasa dan Ukasa nangis terseduh-seduh. Tidak jadi untuk membentuk Rasulullah, tapi dia mencium tubuhnya karena Rasulullah dulu pernah bersabda, siapa yang bisa mendekat kepadaku dan mencium tubuhku, maka dia nanti adalah masuk surga bersama. Luar biasa taktik sahabat Ukasa, luar biasa kepingin mendekat Rasulullah dengan cara seperti itu. Kita juga begitu. Mungkin tidak dengan para ulama-ulama kita harus bisa mendekat kepada beliau. Insya Allah kita nanti akan satu rombongan, akan satu gerbong masuk kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih berada di gerbong Nabi kita Muhammad SAW yang belakangnya ini adalah terdiri para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Siapa lagi yang kita ambil kalau tidak sekarang ini? Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah wafat, kemudian sahabat tabi'in semua sudah wafat. Yang ada adalah para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hak-hak Adam yang perlu untuk kita bayar lunas biar kita ini, hati kita ini tidak ada dusta di antaranya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit dari isi khutbah ini bisa mengubah diri kita, bisa menjadikan diri kita ini semakin hari semakin bisa bermanfaat kepada orang lain. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum li ta'ati wa an yarzuqana wa iyyakum ridha wa yu'idana wa iyyakum min ghadabi wa nikmatihi. Wa subhanallahi wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa rabbil warham wa anta khairur rahimin. Amin.